Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulinda Amalia Hafifah, NPM 2201010066. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang Education 4.0. Sebelumnya teman-teman, apa sih education itu? Edukasi adalah proses pembelajaran baik formal maupun non-formal, baik sendirian maupun bersama-sama, dengan bertujuan untuk mengembangkan keterampilan, kecerdasan, dan juga akhlak mulia. Nah, apa yang terjadi ketika edukasi 4.0 menjadi satu? Untuk menjelaskan edukasi 4.0, kita menggunakan analogi sederhana. Kita tahu ada operating system Windows yang ada Windows 7, Windows 8, dan juga Windows 10. Lalu apa yang membedakan ketiga Windows tersebut? Tentu saja ketika angkanya makin besar, maka Windows-nya pun makin canggih. Begitu pula dengan edukasi 4.0. Tingkatnya edukasi 4.0 adalah edukasi yang lebih canggih daripada edukasi sebelumnya. Kenapa edukasi 4.0 lebih canggih daripada edukasi yang ada? Karena edukasi 4.0 dibuat melalui proses pengembangan dan inovasi yang terbaru. Oleh karena itu, bentuk dari edukasi 4.0 adalah suatu sistem edukasi yang sedikit berbeda karena adanya pengembangan zaman saat ini di mana bentuk edukasi 4.0 kita intip lebih lanjut. Dalam kegiatan belajar di sistem edukasi yang ada sekarang, kita biasanya membutuhkan buku yang berisi teori-teori yang akan kita gunakan untuk mempelajari mata pelajaran tertentu. Masalahnya, dengan banyaknya mata pelajaran yang ada, kita juga memerlukan banyak buku yang tentunya kita perlu mengeluarkan banyak biaya untuk mendapatkannya. Namun, dengan adanya edukasi 4.0, kita tidak perlu membeli berbagai macam buku. Edukasi 4.0 akan menyediakan platform berbasis jaringan internet yang akan menyediakan berbagai macam textbooks maupun video pembelajaran dengan harga cuma-cuma atau gratis. Kemudian dengan edukasi 4.0 kita bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Dengan adanya edukasi 4.0, pula seorang pelajar diharapkan untuk mempelajari teori di rumah dan kemudian mempelajari bagaimana menyampaikan materi tersebut ketika di dalam kelas. Di dalam kelas, pelajar dapat bekerja sama dengan teman-temannya untuk menyelesaikan masalah bersama-sama. Bagaimana dengan sistem ujian? Di edukasi 4.0, ujian berbasis tertulis. Dengan format diberikan pertanyaan lalu dijawab di atas kertas selembar untuk menilai performa belajar seseorang. Namun, sampai saat ini masih ada blok sistem penilaian yang pasti dan masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Sekarang, apa sih peran guru di edukasi 4.0? Seperti yang kita tahu, di edukasi yang ada, guru akan memberikan ilmunya pada pelajar. Namun, dengan adanya edukasi 4.0, pelajar bisa belajar sendiri. Apa sekarang peran guru? Jadi gini teman-teman, guru di peran edukasi 4.0 berperan sebagai fasilitator, yang artinya guru akan membina supaya muridnya bisa mencapai target kompetensi. Bagaimana caranya? Bisa saja dengan memberikan konsultasi pada pelajarnya untuk menghadapi masalah pelajar ketika belajar, lalu kemudian konsultasi menyusun jadwal yang baik dan benar. Kemudian, kita sampai di tahapan pembahasan topik yang paling penting, yaitu kenapa sih edukasi 4.0 itu perlu ada? Karena perkembangan ilmu dan teknologi berkembang dengan sangat pesat. Oleh karena itu, sebagai manusia yang pengguna dari ilmu pengetahuan dan teknologi, tentu harus paham perkembangan apa yang terjadi. Padahal, ilmu pengetahuan dan teknologi perkembangannya berbeda setiap saat. Bahkan, bisa menemukan perkembangan baru setiap saatnya.
Dalam arti hal ini pun ada perkembangan pesat pula. Nah, manusia tentunya tidak boleh lengah dong dengan perkembangan yang sudah terjadi di lapangan. Oleh karena itu, manusia perlu untuk belajar seumur hidup setiap saatnya. Edukasi 4.0 bertujuan untuk menanamkan pola pikir bagaimana manusia supaya bisa belajar seumur hidup. Dimulai dengan